Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Enggak, marwah mah tidak dilihat dari apa yang digunakan oleh kepala negaranya. Justru, gue nggak tahu lu gimana. Tapi kalau gue melihat jalanan rusak, terus mobil pejabatnya bagus, gue sih mencurigai itu. Ya maksudnya, iya nggak sih? Masa marwah dari sebuah tempat dianggap dari sebuah mobilnya? Ada pemain PSIR bernomor punggung 99 namanya Rudi, yang ngeremek bijinya wasit. Rudi, stres lu Rudi. Nih, marah-marah kan lu? Ayo marah-marah. Pemerintah rancang skema biaya parkir motor sampai mobil digabung dalam biaya STNK. Parkir liar itu bisa kena pidana sampai 9 tahun penjara. Itu tanggapan abang gimana? Nah, kurang tahu. Kalau misalkan Kurang tahu. Semua kurang tahu. tiba-tiba diciduk gimana? Iya, tanya di duit. Aduh. Ini mobil semahal itu. Hanya kita Merosot tuh. Kalimantan Timur saat merosot tuh. nyanyikan lagu. Yang jelas, ayo tinting naik gerobak. Yang penting kita kompak. Range Rover Defender. Ini autobiografi gak sih? Mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur SUV hybrid 8,5 miliar. Jadi ada pengadaan gitu bro. Pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur. Nilainya 8,5 miliar. Biasanya kalau semisal ada anggaran-anggaran kayak gini, gua kan suka naruh pertanyaan kayak 8,5 miliar ini untuk berapa banyak, berapa mobil. Di beberapa tempat sih 8,5 miliar bisa dapat mungkin 10 mobil kalau satu mobilnya 850 juta. Ini ternyata hanya satu. Cuman buat satu mobil. 8,5 miliar katanya, efisiensi mana? 8,5 miliar. Lu kalau ngeliat di internet sih harganya 7, sekianan ya. Nggak tahu siapa yang terjadi. Oh, yang SV ini price-nya 10 ya Allah 10 miliar. Ini mobil 10 miliar. Supra Getter nggak mau, Supra Getter. Revo bagus. Astra Grand 97 bagus. Mengenai besaran anggaran 8,5 miliar untuk jenis kendaraan SUV hybrid bermesin 3000 cc tersebut, pihak Pemprov melalui BPKAD telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang. Ini tuh sebenarnya ada klarifikasinya. Klarifikasinya tuh ini. Dan penjelasannya rada-rada nggak bisa diterima sih kalau gua. Ya. Pertama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Astagfirullah. Enggak dong. Harusnya dicari akarnya juga dong. Bapaknya ngapain beli mobil semahal itu? Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah. Ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Enggak, marwah mah tidak dilihat dari apa yang digunakan oleh kepala negaranya. Justru, gua nggak tahu lu gimana. Tapi kalau gua melihat jalanan rusak, terus mobil pejabatnya bagus, gue sih mencurigai itu. Ya maksudnya, iya nggak sih? Masa marwah dari sebuah tempat dianggap dari sebuah mobilnya? Lah,
Apa? Alasan apa itu? Oh, mobilnya ada di Jakarta. Oh. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Pemberitaan yang 8,5 M itu Pak Gub yang di LPC itu. Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 bahwa pengendaraan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4200 cc. Sedan 3000 cc, Jeep kenapa harus segede itu ya? Mobil yang kamu adakan hanya yang 3000 cc. Persoalan harga, ada rupa, ada harga, ada mutu, ada kualitas, ada harganya. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja. Sesuai dengan Permendagri. Sudah dicoba kak Pak? Di Jakarta. Oh belum di Mobilnya ada di Jakarta. Karena memang dipakai untuk di Jakarta. Oh, mobilnya ada di... Lah terus ini? Itu di mana mobil? Apa ini yang dia bilang mobil pribadinya dia itu? Apa karena mobil pribadinya ini jadi dia pengen mobil ininya, mobil dinasnya juga ini juga? Ah, aneh lah. Aneh, nggak ngerti gue. Tapi satu mobil 8,5 miliar. Ih, shock berat diriku. Value for money karena ketahanannya di medan berat. Di kepala gue sih kalau misalkan jalannya bagus, lu pakai Avanza 2010 juga bisa, iya. Pakai kijang kapsul, kijang doyok, apapun kijang tuh kayak bisa lah, ya, Mas. Gua tuh dari dulu suka ada pertanyaan itu. Ya, lu mau pertanyakan ini nggak? Let's say orang ini rumahnya di A, jarak 1 kilo ke kantor, kantornya di tempat B. Di jalan dari A menuju B itu rusak. Dia kan pasti melewati jalan itu dong untuk pergi ke kantor. Masa opsinya daripada jalannya dibenerin, beli mobil yang kuat untuk jalan itu? Nggak, maksudnya kan akar masalahnya adalah jalannya jelek. Ya, mantap. Ya, atur aja lah, Bapak kan pemerintah, atur aja lah, atur aja. Anyway, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM, selamat datang kembali di KDSBBS ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak. Semoga setelah semua ujian dan cobaan ini kita bisa beli mobil yang mahal-mahal ya. Mobil yang nyaman tapi nggak perlu yang mahal-mahal banget. Nah, maksudnya kalau kita lagi bicara mau mobil yang sesuai medan, lu beli Hilux juga kayaknya kuat ya. Maksudnya Ford nih atau mobil apapun yang 4x4. Nah iya, beli Jeep ini aja nih. Nah nih, Jeep-Jeep yang buat orang ke Bromo tuh 175 juta kuat. Kita tuh ngapain pakai yang mahal-mahal, harus mobil listrik apa segala. Aduh, kita akan mulai semuanya dengan ini. Indonesia masuk ke dalam 10 negara yang paling gampang ditipu. Apa ini? Apa? Beritanya dari pertengahan bulan lalu. Jadi ceritanya ini tuh dikeluarkan oleh salah satu perusahaan informasi gitu deh. Perusahaan teknologi verifikasi identitas asal Inggris, SumSub. Di websitenya sumsub.com dia ngeluarin ini Global Fraud Index 2025. Yang intinya mau ngasih tahu mana negara yang terlindungi dari penipuan, mana yang enggak, mana yang paling enggak. 15 negara yang paling terlindungi dari penipuan itu satu Luxembourg, Denmark, Finland, Norway, bla bla bla. Nah, yang paling tidak terlindungi, nomor paling bawahnya adalah Pakistan. Sebelum itu ada Indonesia. Indonesia nomor 2. Nah, ini jadi pertanyaan, kalimatnya bener nggak nih gampang ditipu? Karena kalau dari sini sih the 15 countries least protected against fraud, paling tidak terlindungi dari penipuan. Apakah artiannya sama dengan gampang ditipu? Ya, itu perspektif masing-masing aja. Cuman ngelihat beritanya, nih, ada berita ini. 4 siswa SMP Ketapang digerebek pesta sabu di kelas. Ternyata hisap tepung karena kena tipu bandar. Goblok. Bro, maksud gua, dengerin dah. Masa lu bikin kejahatan sempat-sempatnya ditipu? Aneh banget lu. Apa? di kepolisian memang kayaknya udah bukan hal baru deh. Maksudnya di kepolisian tuh ada yang namanya
narkoba KW apa sabu KW atau apa gitu. Nah, ada sebutan untuk pihak kepolisian. Jadi intinya ya ada orang aja mau nipu, dan yang ketipu adalah bocah SMP. Meskipun demikian, muncul banyak pertanyaan. Kenapa bocah SMP nyabu? Lu musingin apa? Orang kecanduan kan dimulai dari kayak aduh pusing banget dunia, gimana ya nyari pelampiasan. Pelampiasannya adalah sabu. Banyak terjadi kayak gitu. Bocah SMP sibuk apa? Pusing apa? PR matematika. Lu belajar sin kostan emang sepusing itu apa? Udah sama nyabu nggak jadi gara-gara ditipu, goblok. Kejadiannya sebenarnya bulan Januari. Ada 4 anak SMP di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, yang masih ada di sekolah. Jadi kayak orang-orang di sekolah udah pada pulang, sekolah sepi nih. Tiba-tiba ada 4 bocah, gerak-geriknya mencurigakan, masuk ke dalam sebuah kelas. Warga ngeliat nih, apa nih bocah aneh-aneh nih. Ketika digerebek, ditemukan ada alat isap, which is bong, sedotan, dan plastik klip. Kelihatan banget kayak orang lagi nyabu. Setelah digerebek, akhirnya dibawa ke kepolisian. Di pihak kepolisian kemudian dites urin, dan ketika dites urin hasilnya negatif. Tolol. Gue nggak tahu mereka di titik itu kayak yes negatif, ya ditipu dong. Gitu sama gimana gak tahu. Aneh. Orang Indonesia tuh hadir dengan keanehannya sendiri-sendiri, men. Ada banyak hal yang bahkan bulan Februari aja keanehannya sudah nggak masuk akal. Ada orang kalah main bola, mungkin dia emosi atau apa, titit wasit diremek sama dia. Lu ngapain? Lu kenapa? Kenapa kemarahan lu itu ngeremes biji wasit? Gila lu ya? Kalah mah kalah aja. Biji wasit. Ini terjadi tuh di pertandingan antara Persaq Kebumen melawan PSIR Rembang. Ada pemain PSIR bernomor punggung 99 namanya Rudi yang ngeremek bijinya wasit. Rudi, stres lu Rudi. Gak jelas, gak danta. Kemungkinan sih ini terjadinya karena mereka tidak terima dengan keputusan-keputusan wasit. Karena dia kalah deh kalau gue gak salah. Dan setelah pertandingan itu rame, rusuh, berantem pada. Pada akhirnya orang yang ngeremek wasit itu diskors 3 tahun dan didenda 10 juta. Aneh banget lu, Rudi. Nih, jelas-jelas aja nih. Nih, marah-marah kan lu? Ayo marah-marah. Pemerintah rancang skema biaya parkir motor sampai mobil digabung dalam biaya STNK. Jadi, ada rencana untuk memasukkan biaya parkir ketika lu perpanjangan pajak kendaraan. Mobil 2.000 per hari, which is kalau 1 tahun adalah 730.000. Motor 1.000 sehari, which is 1 tahun 360.000. Ini aneh J. Masuk akal nggak di kepala lu? Di gue sih enggak ya. Meskipun demikian, harus ada ketenangan dulu. Karena apa? Karena ini hanya terjadi di Makassar. Idenya muncul setelah adanya rapat di pemerintahan kota Makassar. Nih, pelaksana tugas Direktur Utama PD Parkir Makassar menyebut gagasan pembayaran parkir setahun penuh ini bertujuan untuk memberi kemudahan untuk masyarakat. Sistem tersebut juga akan menghilangkan praktek pembayaran parkir berulang setiap kali kendaraan berhenti di lokasi berbeda. Kenapa nggak usah aja ada tukang parkir? Ya gini. Kalau misalkan ini diadakan, ini tidak berlaku bagi parkir mall dan hotel. Jadi berlakunya untuk parkir-parkir pinggir jalan aja. Yang mana ketika lu bayar, uangnya akan masuk ke PAD, pendapatan asli daerah, di mana nggak tahu duitnya mau buat apa. Nah, apakah benerin jalan atau apa kita nggak tahu. Cuman kalau misalkan dihitungnya per tahun, kan nggak semua orang keluar setiap hari banget. Kalau orang-orangnya mageran kayak gue, seminggu mungkin gue baru keluar sekali, tapi disuruh bayar untuk setiap hari 1.000. Nggak, ya selalu tahu ya, ada beberapa motor yang bahkan pajaknya nggak nyampe 360.000. Tapi tiba-tiba harus nambah 360.000 untuk sesuatu yang aneh.
Kalau nih misalkan ini kalimat adalah mobil listrik, kayak gimana? Pemerintah hadir dengan ide yang sangat brilian kan, kayak nih mobil listrik harganya dimurahin, pajak per tahunnya dimurahin, nggak ada pokoknya intinya hitungannya lebih murah daripada mobil biasa. Tiba-tiba ditarikin 730.000. Seingat gua ada deh mobil listrik yang bahkan gak nyampe 730.000. Tiba-tiba jadi gitu. Ide dari mana itu? Persiapan mau bubar nih negara. Aneh banget. Dan problemnya juga ya, ini tuh tidak memberi kita kepastian apakah kita akan dimintain lagi atau enggak. Oh iya dong. Siapa tahu kayak kita udah bayar ini terus tiba-tiba dimintain sama tukang parkir, terus akhirnya kecot. Panjang bro. Gue pernah nyari tentang perkara parkir sebenarnya ya. Daripada nggak keluar gini deh. Ada beberapa hal tentang perkara parkir yang bisa gue bawa. Pertama, ada yang ngebawa ini, kunci kendaraan dan simpan tiket parkir. Tiket hilang, motor denda 20.000, mobil denda 30.000. Di bawahnya ada tulisan, kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab pengelola parkir. Lah anjing, apa lu? Karcis hilang suruh bayar, motor gue hilang. Bukan salah gue. Lah apa lu? Ih, aneh. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, harusnya kita tetap bisa menuntut siapapun yang ngasih tiket ini. Karena itu udah tanggung jawabnya dia. Karena apa? Karena kita nggak tahu bahkan tukang parkir ini kalau motor kita hilang mau diganti apa enggak. Ada banyak nih video-video kayak ini, Unfiltered Itu Media. resmi nggak sih Kayaknya resmi nih. di sini? Iya. Gimana? Resmi. Resmi semua Iya, ya? iya. Berarti dapat baju ini dari Disub gitu? Kalau baju nggak dapat beli. Beli di mana tuh? Dari Dusupnya aja kalau yang suka nagih-nagih. Setoran. Oh, belinya ke Disub. Iya. Kalau kita kan setor. Oh, setor juga. Iya. Nah, pengen nanya nih sehari itu berapa sih kira-kira penghasilan parkirnya? Nggak nentu ya. Jadi kadang-kadang suka ramai, kadang sepi. Paling minim 150 atau 200 150, 200 Iya. sehari itu ya. sehari. Paling minim loh itu. Paling minim. Kita akan balik lagi ke perdebatan ini. Ayo. Kalau misalkan gaji lu, let's say UMR Bekasi 6 juta pas. Itu per hari lu kisaran di 250 ribu. Sama tuh. Kesel banget. Oh ini. Oh, sehari itu parkir di sini berapa sih dapatnya? Minimal 600. Berapa? 600. 600 dalam sehari ya? Iya, Setornya ada setoran nggak sih? ada Kemana tuh bang kalau boleh tahu? sama bosnya. Bos siapa tuh? Bos Sarif. Bos Ya. Arif. Iya, bos Sarif. Itu 600.000 sehari. Ada yang ngitungin kali 30 18 juta. 18 juta sebulan. Respect. Kah. Modal panas sama ale-ale. Oh shit. Lapo aja. Parkir. Lapo di parkir. Ayo dikasih enggak apa-apa, Enggak. apa-apa. Terserah sampean. Ojo malam-malam Surabaya loh ya. Sampai tidak ngomong gini kok ya. Hati-hati loh ya. Ayo lingan sampean. Tak eling no sampai. Ada ini, tukang parkir baru depan UMKM. Kasih UMKM-nya sekarang jadi sepi pembeli gara-gara wong parkir gendeng iki. Coba. Kalau semisal gara-gara duit parkir yang jualan jadi sepi, tanggung jawab apa mereka? Bayangin, lu aus banget, niat beli es teh jumbo harganya 3.000 buat nyegerin tenggorokan. Pas berhenti tiba-tiba diadang tukang parkir minta duit 2.000, total jadi 5.000. Enggak, kalau misalkan beli es teh 3.000, parkir 2.000, tukang es teh kesel gak sih? Lah kesel bro. Nah, let's say es teh HPP-nya 1.000, 1.500, 2.000. Lebih untung dia asik ya maksudnya. Dia nggak ngeluarin modal, nggak ngeluarin apa, tiba ayo sini, 2.000 lah. Besok-besok tukang ST-nya pundung, mending markir gua. Sepertinya sudah waktunya kita melakukan ini. Kebiasaan. Nah, parkir gratis. Diliatin, lihat data. Nah, Ya, gas, kita harus begitu ke semua tempat.
Atau ini. Men, ini kocak loh, men. Pengunjung minimarket di Surabaya kompak nggak beri uang ke jukil liar. Ngerjain tukang parkir liar. Simak sampai akhir biar gak ketinggalan makan. Jadi dia nggak dianggap gitu. Orang kerjasama. Pura-pura nggak ngeliat dia. Oh, teriak, tae. Nah, dia mau uangnya. Uangnya Pundung. hilang, Rob. Pulang. Kawan no. Hilang sendiri. Karena saya ngekei ngali cuk, gak teli. Gak ada saya ngekei. Gak ada saya ngekei mulai cok, gak teli. Karena saya ngekei duit godok, hilang cuk parkirnya cuk. Kok. Kayaknya emang kita harus bekerja sama dan kompak untuk melakukan hal itu. Karena di tengah-tengah itu semua ada tukang parkir yang kayak gini. Coba lu bayangkan, gue nggak tahu ini apa Abang yang di salah sini ya. parkir resmi atau liar sih? Nggak tahu dah. Kok bisa nggak tahu? Parkir aja. Kosong kadang kosong. Saya parkir. Oh, karena tempatnya kosong, terus abang parkir? Iya. Berarti liar ya? Iya. Ini kan ada berita, ternyata tukang parkir liar itu bisa kena pidana sampai 9 tahun penjara. Itu tanggapan abang gimana? Nggak, kurang tahu dah. Kalau misalkan Kurang tahu. Semua kurang tahu. tiba-tiba diciduk gimana? Iya, sama-sama nyari duit. Apa itu? Apa itu? Aduh ya Allah. Iya, sama-sama nyari duit sih. Itu nih kalau kita lihat kan ada tulisan parkir gratis ya. Oh, ini customer. Kenapa? Customer. Berarti yang parkir di sini Kalau pegawai Alfa nggak dipindahin. nggak dipintain. Iya. Kalau yang itu untuk Pegawai Alfa. Customer itu adalah pegawai ya guys. Jadi mungkin selama ini kita yang salah. Karena tulisannya bahasa Inggris, jadi tukang parkirnya tidak begitu mengerti artinya apa. Dikira kayak parkir gratis untuk customer. Oh, customer tuh pegawai. Makanya yang datang tuh harus dibayar, pegawai enggak. Spanduknya yang salah. Pak, berarti yang tulisan parkir gratis itu buat pegawai doang. Iya. Itu tapi ada tulisan itu khusus customer Alfamidi itu. Ya kurang tahu dah. Kalau kita lihat nih kan ada tulisan parkir gratis khusus customer Alfamidi. Berarti kan seharusnya warga yang parkir di sini gratis ya nggak sih? Iya. Terus kenapa abang parkir di sini? Dari itu juga dari FBR juga pertama ya Pak. Nah, dari FBR ada store berapa bang? Kadang 10.000, 15.000. Kalau misalkan di sini terjadi kehilangan, itu bentuk tanggung jawab abang gimana? Wah kurang tahu dah. Iya juga nih. Bingung ya? Iya. Tuh, gitu, coba lu bayangkannya gitu. Fair-fairan aja ya. Kita bayar parkir karena kita punya pemikiran kalau oh mau kita dijagain, motor kita aman. Kalau hilang ada yang ganti. Di kepala kita begitu kan? Kalau jawabnya kurang tahu, apa tanggung jawab mereka terhadap motor lu? Lah kurang tahu kalimatnya. Kurang tahu. Tempe bang, kalau nggak ada tahu nggak apa-apa. Isi oke, tatapan sama jawabannya kayak kosong banget dah. Oh, kurang tahu saya. Jangan mikir gambarnya. Kurang tahu udah. Anyway. Ada pembahasan yang sebenarnya udah lama. Terus gue pengen ngajak lu pusing aja nih. Menurut lu ada di pihak yang mana? Karena ini cukup menjadi bahan pikir. Ada video ini. Video yang cukup menimbulkan kekesalan. Ada driver online ngamuk dan main tangan. Berawal dari dibayar pakai 100.000 nggak punya kembalian. Mbaknya ngebikin video ini. Video aku yo iso video. Lah aku harus bayar. Aku ki wartawan lho, Mbak. Lah aku juga Hah? mahasiswa to Om. Lho piye? urusan apa? Kowe tak toke saka kampusmu iso. Lah kok ngono ki piye iki lho, Guys? Bayar. Aku wis ngomong apik-apik ana jujule ra. Kok ya malah getak-getak ki piye to? Oke, cepet. Lah ya iki lho aku tak antar lah aku ning kene ra ngerti. Jadi intinya dia udah naik. Si mobil ini udah waktunya buat turun, diminta buat bayar, dia nggak ada uang kecil. Si bapaknya minta, si supirnya minta untuk ya lu cari tukeran lah. Tapi si mbaknya nggak tahu ini di mana, jadi dia nggak mau untuk nyari tukeran.
minta dianterin sama bapaknya. Cuman bapaknya nggak suka kayaknya di videoin. Tolong ya Allah. Lah piye toh? Yang mana ini sebenarnya cukup menakutkan sih. Oke om temenan. Terus ake. Tolong ya Allah. Nah ini maksudnya karena main tangan dan kasar. Kekerasannya tidak bisa dibenarkan. Bahaya loh itu. Tolong ibu, aku wis bayar. Lah aku ora ngerti ning kene ngendi. Oh, tuh tinggonku. Aku videomu. Lah sampean terus ngono. Aku video. Ora usah kasar. Bu, tolong ibu. Iki lho, Oh Bu. Maxim, sorry Maxim. Aku wis bayar, Bu. Dia ora ngomong aku tak ngomong, "Ayo tak anter." Ya terus ngopo? Nek video ngopo? Aku pengen viral ning kantor polisi ayo. Ayo video. Aku bilang, aku tuh bilang, ya aku datang sendiri. Terserah kamu mau bawa RT bawa sama terserah. Ayo kancani Pak, soalnya kita mau nganu aku. Berulang kali si abang drivernya minta buat si mbak ini hapus videonya. Mungkin karena ya lo tau lah cancel culture di Indonesia kayak apa. Ketika di videoin dan dia kelihatan salah, dia sadar dia salah, ya ada ketakutan itu, makanya dia minta untuk videonya dihapus. Enggak usah ikut-ikut, Pak. Saya udah ngomong baik-baik dari tadi. Saya udah ngomong, baik-baik Pak, ayo. Iya toh Pak itu. Ayo makanya ini orang tua lu. Lah aku juga paham. Bukan apa-apa, Pak. Bapaknya kok langsung kasar banget, kayak kok sampai dicolnya loh Pak, dibojei. Kurang ajar, Mbak. Yang dari Main tangannya adalah kaki si mbaknya dipegang. Kalimatnya demikian. Gue nggak tahu apakah ada kekerasan yang lain yang dilakukan oleh mas-masnya atau gimana. Cuman ada Instagram dari si mbak-mbaknya itu, Call Me Kay. Kenapa gue ngebahas perkara ini lagi? Karena tiba-tiba dia naikin perkara ini lagi 2 hari lalu. Padahal kejadiannya sudah cukup lama. Kejadiannya itu 3 minggu lalu, 1 Februari. Setelah video yang ini, video yang utama ini, bapaknya nelpon mbak-mbaknya. Nelpon dan meminta maaf. Di videoin sama mbak-mbaknya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gimana? Mbak. Apa? Minta tolong videonya dihapus ya. Hah? Tadi. Halo, Halo, gimana? saya minta maaf Mbak, hapus videonya tadi. Istri saya lagi mau lahiran ini Mbak, saya pusing dari tadi Mbak. Saya tahu masnya ada masalah, tapi tolong ya mas, jangan melampiaskan ke orang lain. Apalagi saya tadi baik-baik mas ngomongnya. Iya Mbak, minta tolong ya Mbak, istri saya lagi mau lahiran Mbak, saya kurang uang, minta tolong banget Mbak. Mau minta tolong di apa? up ya Mbak. Minta tolong di up ya Mbak, Apanya? videonya yang di Merapi. Udah lihat po videonya, bagus kan? Sudah, saya minta maaf ya Mbak ya. Katanya mau samperin kalau aku viralin, gimana sih? Samperin toh. Enggak Mbak. Tadi kamu jagoan banget loh sama aku loh, narik-narik kakiku loh. Saya emosi Mbak, minta maaf banget, istri saya mau lahiran ini Mbak. Saya pusing dari biayanya, saya Lah apa hubungan sama saya? Tadi juga masih gitu. Aku bilang mau tak anterin buat kembaliin, masih bilang urusan saya apa? Iya, Mbak, Ya maaf, udah Mbak. urusan saya apa? Nggak mau aku. iya. Digituin Saya minta aku. maaf banget Mbak. Demi Allah minta maaf saya Mbak. Saya jadi nggak akan kayak gitu lagi. Di depan aku sangar-sangar, di belakang aku kayak gini. Maksud Oke. You get the point lah. Intinya kayak ada sebuah video yang divideoin sama penumpang. Drivernya marah-marah gara-gara nggak punya duit kembalian. Videonya kemudian rame. Bapak drivernya kemudian minta maaf. Oke. Kemudian di Instagram yang sama ada update bukti percakapan. Ada chat-chatan yang diberikan. Chat-chatannya kayak gini. Saya hampir tiba. Oh enggak, ini bot. Posisi di mana Kak? Halo, saya naik KRL. Ini udah turun.
Dibantu nomor yang bisa dihubungi, terus ngasih nomor. Oke. Depan Arte Hotel ya, Kak. Mobil warna apa? Sesuai. Di mana, Pak? Mbaknya di mana? Udah sampai. Bisa masuk nggak? Ada tambahan parkir kalau masuk. Aku ada e-parkir, Pak. Pakai punyaku nanti parkirnya. Nah, problemnya di sini satu kartu satu mobil. Mungkin kayak dia udah tap masuk, ya kalau keluar harus tap pakai punya dia. Nah, ini jelasin. Jadi masuk harus pakai tap saya dulu, keluar juga pakai tap saya. Hujan ya, Pak, nggak bisa nyebrang. Gak usah nyebrang, tunggu kanan jalan. Sekarang posisi di mana? Tanya nih. Arte Hotel, oke. Depan Arte Hotel. Mana, Pak? Lama sekali. Selisih 2 menit. 2 menit dari oke, lama sekali. Lah, kakaknya di mana? Saya depan Arte Hotel. Tanda seru. Lah, di mana? Tanda tanya, tanda seru. Pakai baju apa? Hitam. Caps lock, tanda seru. Seperti ada yang salah nih, Mbak. Nah. Oh, gue nggak tahu itu lanjutannya apa, tapi mungkin dari situ udah ketemu. Orang di komen langsung berubah pikiran. Turut prihatin atas kejadian yang menimpamu, Mbak, dan gak membenarkan tindakan driver. Tapi aku setuju dengan pendapat netizen yang ngebela driver. Aku tahu kamu karena kamu pernah jadi adik tingkatku, dan kamu emang nyolot banget dan no attitude ke orang. What the? Even orang tua. Jadi aku bisa ngebayangin kenapa drivernya sampai saya emosi itu. Tapi sekali lagi aku gak ngebenerin tindakan yang dilakukan si driver. Better kamu introspeksi. Loh, mohon maaf saya kasih tahu kesalahan Mbak. Soalnya kadang seseorang itu tidak sadar dengan kesalahannya sendiri dan perlu diberitahu orang lain. Kalau orang Jawa bilangnya iso nyawang gitu kelian, orang iso nyawang gitu edewe. Ada chat pakai huruf kapital dan tanda seru. Katanya mahasiswa, bisa dong chat ini diperbaiki, bisa masuk nggak dengan kalimat yang sekiranya si pembaca pesan lebih nyaman. Soalnya predikat akademisi itu disandang di segala tempat, Mbak, bukan hanya di kampus, apalagi sampai ngaku-ngaku mahasiswa juga. Hanya nunggu 6 menit, Mbak. Anda chat ke supir lama sekali. Di situ ada tambahan kata sekali. Itu pun Anda belum menyebutkan ciri-ciri Anda pakai baju apa. Supaya bisa dikenal oleh Pak supir. Anda diminta untuk menukarkan uang pun minta dianterin lagi. Apakah tidak bisa Anda tukar di warga sekitar? Nyatanya ketika Anda teriak minta tolong juga ada orang sekitar Anda. Bagaimana Pak supir tidak emosi? Dari awal chat sudah seperti itu. Naik mobil Avanza Reborn. Oh, Innova Reborn. Bayar cuma 2.500, pakai uang cepek. Disuruh masuk kena parkir, ngeluh hujan gak bisa nyebrang. Kirain disuruh tukerin uang malah ngeles. Walaupun tindakan kekerasan Pak sopir tidak dibenarkan, tetapi tetap ada sebabnya. Dan sebabnya adalah Anda orangnya ribet. Nah, panjang perkaranya. Makanya ketika sudah membaca semua cecetan ini, membaca komen-komennya, orang sepakat kita nggak bisa membenarkan kekerasan yang terjadi. Tapi ngelihat video ini setelah semua klarifikasi itu, ngerasanya jadi kayak gimana gitu. Waalaikumsalam, gimana? Mbak, Apa? minta tolong videonya dihapus ya. Hah? Tadi halo, Halo, gimana? saya minta maaf Mbak, hapus videonya tadi. Istri saya lagi mau lahiran ini Mbak, saya pusing dari tadi Mbak. Saya tahu masnya ada masalah, tapi tolong ya mas, jangan melampiaskan ke orang lain. Apalagi saya tadi baik-baik mas ngomongnya. Iya Mbak, minta tolong ya Mbak, istri saya lagi mau lahiran Mbak, saya kurang uang, minta tolong banget Mbak. Mau minta tolong apa? Di-up ya Mbak. Minta tolong di-up ya Mbak. Apanya? Videonya yang di Merapi. Udah lihat kok videonya, bagus kan? Nadanya tuh kayak gimana gitu. Ya, kita mah orang aja bro, ngelihatnya jadinya bingung gitu naruhnya di mana. Sama sekali nggak membenarkan tindakan driver, tapi ada beberapa hal yang mau aku sampaikan. Oke. Aku nangkep kalau kamu maunya pakai jasa yang murah tapi pelayanan yang wah. Pakai kata lama sekali padahal cuma selang 2 menit. Sangat tidak etis, apalagi ini car bukan bike. Bayar argo cuma 26.000 tapi pakai uang 100.000. Jangan gampangin, halah bisa TF juga. Kita nggak tahu apakah driver ada saldo atau tidak. Kalau kebetulan lagi nggak ada saldo, percuma dong transfer kalau uang yang nggak bisa dipakai.
Harusnya kalau kamu orang Jawa ngerti dong yang namanya unggah-ungguh. Dengan kamu videoin drivernya juga salah satu penyulut api kalau aku baca situasinya. So tolong belajar basic attitude ya mbak. Loh, tiba-tiba ada lapor polisi. Sedang dalam proses namun driver kabur dan belum ada kejelasan lebih lanjut. Oh. Di sini posisi keduanya salah, tapi mohon maaf mbak kalau bapaknya laporin kamu bisa lebih banyak kena pasal. Ada UU ITE dan UU pencemaran nama baik. Wadaw. Tuliskan opini dan pendapat kamu di kolom komentar di bawah kawan-kawan karena keributannya sungguh sangat waneh, cek. Terlepas dari kekerasan yang dilakukan Pak Sopir yang nggak bisa dibenarkan, tapi tolong baca chat dan kronologinya juga. Jangan cuma lihat video ini, dijamin gedek sama mbaknya, unik banget drama queen. Menurut kamu, apa yang seharusnya dilakukan? Ya begitulah ya. Oke. Kita ke yang lain. Kita banyakin aja bahasan-bahasan kayak gini. Oh, dari kemarin gue simpen mulu gini. Ada orang marah-marah di gacoan. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak diperbolehkan untuk bawa makanan dari luar. Marah-marahnya sih sangat aneh ya. Karena dia marah-marah dengan menggunakan filter. Enggak, filter sih gue gak peduli juga sebenarnya, kita gak, tapi Semua konsumen tuh bacang. Ya kan? dia marah-marah. Nih, tadi bertiga sama anak saya. Jangan yang ini. Ini belum full soalnya. Di sini mata gue kebingungan soalnya menatapnya. Kenapa gue fokus sama filter sih? Kemarin di live streaming banyak yang menyebut ini sebagai filter black hole karena ada distorsi molekul. Gacoan ini, saya mau menyampaikan ini komplainan, ya kan? Kita masuk nih tadi bertiga sama anak saya ke dalam. Nah, ini kita di gacoan Dokter Mansur nih, mana nih kamera nih di situ tuh. Masuk ada cewek satu petugas baju putih masuk. Nah, dia tidak ada bertanya, Bu, mohon maaf ada bawa makanan dari luar sebelumnya, ada yang dibawa. Seharusnya begitu tuh bahasanya, ya. Ini enggak, kita diarahkan langsung ke mesin yang untuk pemesanan makanan. Tuh, ada pemesanan makanannya tuh di situ. Saya diarahkan ke situ, saya bilang, "Oh, anak saya aja mesan, saya nggak ngerti." Nah, anak saya tuh yang mesan ke situ. Anak saya mesan ke situ, anak saya pesan. Setelah dari pesan, saya telepon nih. Ada ponakan saya belikan nasi 2 bungkus biar aku bisa sekalian minum obat tuh, saya bilang, karena saya lagi kumat asam lambung ya guys ya. Nah, begitu selesai sudah orderan, ponakan saya masuk, kita dilarang bawa nasi. Nah, kita dilarang bawa nasi, saya bilang, loh, tak tolong bisa nggak dispensasi 1 kali ini, saya juga nggak tahu. Iya Bu, tapi itu sudah ada bacaan, kalau kami kasih izin, oke, saya terima ya, tapi saya bilang nih, minta tolonglah 1 kali ini aja ya, 1 kali ini aja. Terus yang petugasnya di dalam itu, yang perempuan bilang begini ke kita, Bu, di depan itu ada tulisannya, bahasanya dilarang. Saya bilang, saya balas balik, Mbak bisa jamin semua konsumen yang masuk ke dalam itu baca tuh tulisan sekecil itu di situ, saya bilang. Ini berapa menit sih gue ngeliatin dia, gue ketawa-tawa dan gak fokus, buset. Filternya mendistorsi ruang dan waktu. Lu lihat gacoannya jadi bengkok semua. Bingung banget gue. Enggak gini, enggak apa-apa marah-marah pakai filter pun enggak apa-apa maksudnya. Itu adalah hak jadi untuk marah. Tapi ya enggak. Jadi sejauh ini yang gue tangkap adalah dia lagi asam lambung. Lagi sakit asam lambung kan gacoan lu ada-ada aja juga. Di gacoan ada yang enggak pedes sih, tapi maksud gua banyak tempat lain yang lebih masuk akal daripada gacoan. Ya, tapi intinya anak dia mesenin, terus anak dia juga disuruh keluar untuk beli nasi karena dia mau makan nasi bareng mie gacoan yang entah apa untuk minum obat sepertinya. Tapi nggak boleh sama orang dari gacoannya. Ya, nggak semuanya konsumen masuk ke dalam itu membaca tulisan itu, larangan untuk bawa makanan ke dalam. Seharusnya yang petugas di depan tadi yang menyambut itu bertanya, mohon maaf Bu, izin sebelumnya, kalau boleh tahu Ibu jangan ada bawa makanan nggak dari luar, karena kita tidak memperbolehkan membawa makanan dari luar. Begitu seharusnya. Jadi tolong untuk manajemennya briefingin itu karyawan-karyawannya ya, di briefing tuh karyawan-karyawannya. Tolong manajemen gacoan. Memang semakin lama semakin
jujur aja ya, untuk gacuan ini memang banyak bobroknya udah sekarang. Ya, banyak bobroknya lah. Bikin gede-gede di atas, dilarang membawa makanan minuman dari luar kalau mau makan di gacuan. Oh, yang aneh-aneh kalian manajemen gacuan. Karyawan kalian tuh tolong di briefing yang benar. Aneh-aneh kalian. Bisa pula bahasanya kan ditulis dibaca, nggak semua konsumen tuh baca. Kenapa lu menyalahkan literasi lu yang kurang kepada orang lain? Untuk kawan-kawanku yang bertanya-tanya, kenapa sih emang kita nggak boleh bawa makanan dari luar? Alasannya tuh sebenarnya banyak. Mungkin kayak tempat itu udah ngejual sebenarnya, terus mengurangi kemungkinan ada makanan-makanan yang tidak sesuai. Takutnya ntar dia keracunan atau apa, tapi gara-gara makanan dari luar, cuman karena dia makannya di dalam restoran itu, let's say di gacoan ini, gacoannya kena gitu-gitu. Atau yang paling lebih jauh lagi adalah takutnya mereka membawa makanan yang tidak halal. Waktu itu sempat terjadi kok di kasusnya Bakso Afung dan selebgram ini. Dia bawa kerupuk babi ke dalam bakso Afung yang mana sudah sertifikasi halal. Kemudian yang terjadi seterusnya adalah Bakso Afung harus klarifikasi, terus kayak yang membuang semua mangkok-mangkok dan piring-piring itu kemudian dipecahkan. Wah, repot sekali. Dan mungkin itu juga yang dilakukan sama gacoan si mbak-mbak ini. Sorry, gue gak tahu mbak-mbak atau ibu-ibu, tapi kayak kenapa asam lambung makan mie gacoan lagi? Kenapa berharap banget ditanya kayak, Mbak bawa makanan dari luar nggak? Ya kenapa nggak lu aja yang nanya kayak, kita boleh bawa makanan dari luar nggak gitu? Maksudnya kalau lu nggak tahu gitu, kenapa lu harus menekankan semuanya kepada yang punya tempat? Lu kan masuk ke sebuah tempat nih, aturannya kayak apa, harusnya lu ikutin dong. Gimana sih? Kalau nggak suka ya pergi ke tempat lain, mungkin itu gitu. Oke. Terus yang ketiga, kenapa filternya tebel banget? Gak ada masalah. Filter gak apa-apa. Filter black hole. Distorsi ruang dan waktu. Lo lihat motor-motornya. Motor-motornya bengkok. Mbak, ibu. Jangan. Udah. Ini yang lain. Fotografer. Ada sebuah hal terjadi di pernikahan seseorang. Tapi intinya ada seorang fotografer diusir atau disuruh pulang oleh keluarga pengantin, yang mana ini membuat pengantinnya sedih. Kenapa gitu? Jadi ada video ini. Champion. Jika kalian rasa foto tidak penting, dari awal jangan booking. Jika sudah booking, mari coba amankan keluargamu dari hal demikian. Iya. Yang sabar pengantin, fotografer yang menangis. Pian, aku padamu. Pian, ku sayang. Jadi ada sebuah pernikahan. Oh ini ada penjelasannya nih. Awal mulanya saya selaku tukang foto lagi asik-asik memfoto sesuai pekerjaan, which is mendokumentasikan dan memuaskan seluruh tamu yang ada dan keluarga mempelai. Jadi kayak ya, foto-foto di atas pelaminan untuk dijadikan souvenir satu kali seumur hidup. Baru sekitar kurang lebih 10 kali jepretan foto bareng keluarga dan rekan-rekan mempelai, naiklah seorang kakek-kakek dari mempelai laki-laki. Bisik-bisik ke tukang foto, katanya satu kali lagi baru stop. Karena fotografernya sibuk mengatur klien, jadi nggak ditanggepin. Selesai dijepret, terus naik lagi rombongan foto yang lain. Karena profesionalitas akhirnya difoto lagi. Tiba-tiba si kakek-kakek ini datang lagi dan suaranya mulai kenceng. Saya mohon ini yang terakhir kali, abis itu stop. Dijawablah oke sama fotografernya. Akhirnya dia balik, udah mau packing alat-alat, mau pulang. Ada rombongan naik lagi ke pelaminan. Udah dijelasin kayak udah cukup karena dimarahin nanti sama si kakek. Terus si pengantin ngasih kode, terus matanya berkaca-kaca gitu. Kodenya kayak mungkin sekali lagi gitu. Dan karena ini yang ngebayar adalah yang nikah, jadi ya udah diikutin. Mau ngefoto nih. Waktu baru mau ngefoto, tiba-tiba si kakek itu datang dengan ada emosi, kurang ajar. Tidak mendengar dikasih tahu kalau saya bilang stop ya stop, nggak usah lagi. Pulang aja kau, saya tempelek nanti gitu. Wah.
Saya jawab dengan nada lembut, kasihan om, orang udah naik, mau foto. Saya di sini dibayar untuk ngefoto. Terus dia jawab lagi, pulang aja, foto nggak penting. Wah, anjay. Mulailah saya emosi dan saya jawab, om saya ini dibayar untuk ngefoto, kenapa diginiin? Gitulah ya kalimatnya. Dia jawab lagi, pulang saja, tidak penting itu foto, karena ada kau di sini sampai orang tetap mau naik foto. Coba kau pulang sekarang, pasti aman. Loh. Akhirnya nggak pakai kata-kata, ngumpulin peralatan. Pas mau pulang, dengan mata berkaca-kaca tiba-tiba ada ibu-ibu sama anak-anak muda nahan dan minta tolong jangan pulang, minta maaf, jangan dimasukin hati. Itu tadi keluarga dari Palu dari pihak laki-laki. Yang di sini itu keluarga perempuan. Kita keluarga pihak perempuan belum foto, kasihan udah ada yang nyawa baju, makeup. Tolong jangan pulang sambil ngelus-ngelus fotografernya. Sampai nawarin minum, kue, makan. Terus akhirnya orang tua mempelai minta maaf. Jadi kayak seolah-olah mau ngasih tahu nih keluarga-keluarga yang lain nih fine-fine aja nih, tapi cuma ada satu kakek so asik, emosian kagak danta, yang marah-marah. Terus alasannya adalah pengantin buru-buru mau berangkat ke Palu, mau berangkat ke mungkin pelaminannya yang laki-laki gitu, mau ngunduh mantu gitu. Akhirnya datanglah seorang anak kecil, katanya disuruh pengantin masuk ke rumah, tapi ditahan sama tante-tante, katanya nggak usah masuk, kita udah jengkel, lu dikasih kayak gini. Oh, fotografernya dibelain sama keluarga yang cewek. Sekitar 30 menit pengantin balik ulang dengan air mata di pipi, mohon maaf, dan lanjut sesi foto, tapi perasaan udah nggak mood. Sekian pengalaman saya. Ya Allah. Ya Allah, kasihan banget. Ada aja ceritanya ya. Aduh. Semoga sih tetap dibayar ya. Jangan biarkan satu orang so asik mengganggu pernikahan lu, men. Ini pernikahan lu, men. Oh, itu diulus-ulus tuh sama keluarga. Ya Allah. Ya aku bisa. Belum pesta besar ini, baru begini kita harus pakai maju ke depan. Om lanjut. Sianku saya. Sampai yang kayak gitu ya. Ya Allah, kasihan banget. Oh, kenapa alasannya si yang laki-laki buru-buru mau dibawa? Biasanya itu udah ada tradisi daerah tersebut. Selesai acara akad tempat perempuan, siangnya langsung dibawa ke keluarga mempelai laki-laki. Biasanya di sana juga ada acara atau pesta. Oh. Buru-buru amat, bah. Ya Allah. Kakeknya dulu nggak pakai tukang foto, pas nikah jadi iri. Ya Allah. Please jangan biarkan keluarga lu yang gak penting-penting amat di pernikahan itu jadi orang yang merusuh di hari lu harusnya paling bahagia. Please lah. Aku yang bantuin budget kagak. Diteriakin depan umum sama kakek-kakek yang kita kagak kenal siapa, bayar kagak. Yang bayar kan pengantin dong harusnya. Gue gak tahu sih ini secara pembagian keuangan gimana, cuman elah. Lain kali kalau ada acara kayak gini, kakeknya kasih minum obat tidur aja. Wah, ribut tuh gue ya gitu. Ribut pasti habis ini. Wah, keluarga cowoknya kena itu. Keluar lagi tuh kalimat kayak memang keluarga bapak. Ya, ke bawah lagi tuh kalimat itu. Ya, semoga tidak terjadi di pernikahan lu nanti ya. Mungkin lu bisa cerita kalau misalkan ada yang kayak gini kejadian. Sedih banget soalnya. Sedih, bro. Ini deh. Akan kita tutup dengan yang nyilu-nyilu. Tiba-tiba ada postingan ini. Ada yang nge-tag gue di postingan ini. Jadi dia kayaknya dokter yang menceritakan apa-apa yang sekiranya terjadi dengan kondisi medis. Banyak banget ceritanya. Terus yang di-tag ke gue perkaranya ini. Ada seorang pria 23 tahun datang ke IGD dini hari dengan nyeri hebat di anus. Penyebabnya bukan karena kecelakaan. Malam sebelumnya ia memasukkan shower bidet ke dalam anusnya sendiri untuk kepuasan. Shower bidet. Untuk yang tidak tahu shower bidet itu apa, shower bidet adalah ini.
Yang buat cebok shower bidet. Menurut lu kenapa bisa nyangkut? Iya, ininya nggak sih? Nih gagangnya ini. Let's say bisa masuk semua. Kan ketika dicabut kayak tombak tuh, nyangkut gitu. Ya, nyilu banget. Ini bukan pertama kali. 6 bulan lalu kejadian serupa pernah terjadi dan saat itu ia berhasil mengeluarkannya sendiri. Kali ini tidak. Benda tersebut masuk terlalu dalam dan tersangkut. Ia mencoba mengeluarkannya semalaman tapi gagal. Akhirnya tukang ledeng dipanggil ke rumah untuk memotong pipa shower tersebut sebelum ia dibawa ke rumah sakit. Nah, ini yang jadi concern. Waktu diperiksa di IGD, pasiennya sadar, tahu waktu, tempat, dan orang. Jadi kayak bukan dalam pengaruh yang tidak-tidak. Dia tampak kesakitan dan tertekan tapi jujur mengakui perbuatannya. Ia juga diketahui memiliki keterbatasan intelektual ringan sejak kecil, namun tidak pernah ditangani secara medis. Di anusnya ada sisa pipa shower, nggak ada darah, tapi nyeri kalau dipegang. Beruntungnya cederanya belum fatal dan dikasih foto ronsennya. Ngilu sekali. Karena ini kan berarti masuk ke usus besar kan? Ketakutan gue adalah dicoba. Dan akhirnya ada tekniknya, dikasih anusnya dilebarkan, dikasih pelumas, akhirnya berhasil dikeluarkan. Benda asing di anus bukan kasus langka di IGD, banyak terjadi karena eksperimen rasa ingin tahu atau gangguan kontrol diri. Pada orang dengan keterbatasan intelektual, risikonya lebih tinggi. Ini bukan bahan tertawaan, ini tanda bahwa edukasi, pendampingan, dan kesehatan mental sangat penting. Dikasih lihat fotonya. Ini shower yang besi, kayaknya aluminium atau apa gitu. Pokoknya bukan yang plastik, Pak. Dan kenapa harus manggil tukang ledeng untuk dipotong? Karena ininya serat-serat yang kagak bisa digunting dah. Harus, gua nggak tahu gimana motongnya itu, mungkin pakai gerenda apa pakai apa. Wah. Terus kan ini diambil dari artikel ini ya, cureus.com. Ada linknya, ada hasil risetnya. Jadi kayak ada semacam riset gitu yang menunjukkan fotonya. Dan ternyata fotonya lebih jelas lagi gitu. Dan ini cukup menakutkan sebenarnya. Jadi intinya nggak semua harus dicoba. Itu sih yang ingin nggak semua harus dicoba. Nggak semua bisa untuk dicoba. Semua ada resikonya. Berhati-hatilah. Ini berbahaya. So, dredeg aku, Cok, ndelok. Insyaallah. Ya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawan. Bahasan yang lain mungkin menyusul. Gua nggak tahu nih akan masuk nggak nih perkara LPDP karena berantemnya orang jadi ke kiri dan kanan sampai ada di titik di mana orang ngelemparnya tuh kayak daripada stop MBG mending stop LPDP deh. Loh kan mending buat MBG aja itu dana LPDP, lebih berguna buat calon penerus bangsa. Lemparnya kemana-mana nggak jelas, dah capek banget. Bingung kan lu? Bingung. Kemana-mana. Itu ya berarti. Jangan lupa tulisin opini dan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut, komen, subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya dan membership. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Gue live setiap lagi sering live-nya di bulan puasa, jadi mampir aja kalau lagi kosong. Itu aja berarti. Nama gue Andri, sekian dan gue sejujurnya masih rada bingung sama ini. Demi jaga marwah Kalimantan Timur, masa iya mobilnya biasa? Ya, kayak mobil itu tuh bahkan udahlah hal yang prestis gitu. Masa iya mobilnya biasa? Ya Allah, sebegitunya pengen banget dilihat, keren kata gue. Wilayahnya keren, pasti nggak akan dilihat biasa. Justru akan lebih membanggakan kayak, oh mobilnya kok biasa-biasa aja Pak, Innova Reborn atau Avanza Second gitu. Tapi wah, wilayahnya hebat sekali. Warganya kaya raya, jalanannya bagus. Wah, happy. Wah, jangan. Aneh. Cabut bro.